Bayangkan, seluruh hidupmu berjalan tanpa pernah benar-benar kau mulai dengannya. Satu kalimat yang kita ucapkan setiap hari, tapi tak pernah benar-benar kita selami. Apa sebenarnya makna bismillah? Mengapa para arif menyembunyikan rahasianya dari orang-orang biasa? Malam ini, kita akan masuk ke kedalaman yang tak banyak berani menapakinya. Kalimat yang tampak sederhana, namun menyimpan gerbang menuju hakikat diri dan Tuhan. Inilah rahasia bismillah yang disembunyikan dari umum. Bismillah gerbang awal segala permulaan. Dalam setiap langkah hidup yang kita niatkan untuk mendapat keberkahan, kalimat pertama yang diajarkan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namun apakah selama ini kita benar-benar menyelami apa yang tersembunyi di balik kalimat itu? Atau jangan-jangan hanya sebatas lafaz di lisan, tanpa pernah merasakan hakikat dari kandungannya? Kalimat ini bukan sekadar pembuka, ia adalah pintu, gerbang, bahkan jembatan menuju Allah. Ia menyimpan rahasia perjalanan ruhani yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengerti. Kalimat bismillah bukan hanya seruan permulaan, ia adalah penyaksian. Seorang hamba ketika melafazkannya dengan kesadaran ruhani, sedang mengikrarkan bahwa ia tidak berjalan atas kehendaknya sendiri. Ia sedang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Inilah titik awal makrifat, saat seseorang mulai menyadari bahwa tiada daya dan upaya, kecuali karena nama Allah yang maha luhur. Banyak orang melafazkan bismillah di setiap aktivitasnya, makan, bekerja, keluar rumah. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa setiap huruf dalam kalimat ini menyimpan rahasia ilahi. Huruf ba sebagai pembuka telah menjadi bahan renungan para arif. Sebab dari huruf itulah perjalanan makrifat dimulai. Satu titik di bawah ba saja telah menjadi bahan renungan para wali. Bahkan para sufi besar seperti Imam Ali berkata, "Aku adalah titik di bawah bia." Itu bukan ungkapan biasa, tapi pernyataan yang penuh rahasia hakikat. Mengucapkan bismillah bukan sekadar permohonan perlindungan atau keberkahan, tetapi penyadaran mendalam bahwa segala yang kita lakukan adalah karena izin dan kuasanya. Bila hati telah benar-benar hadir saat melafazkannya, maka seluruh perbuatan menjadi ibadah. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan diam seorang hamba yang sadar pun bernilai di sisinya. Namun rahasia terdalam dari bismillah seringkali tidak tampak di permukaan. Ia tidak dijelaskan di ruang-ruang pengajian biasa, tidak pula diajarkan dalam teks yang kasat mata. Ia hanya dapat disingkap oleh hati yang jernih, oleh jiwa yang telah disucikan dari kepentingan dunia. Sebab yang tersembunyi dalam bismillah adalah namanya. Dan namanya adalah jalan menuju dirinya. Disitulah letak keagungan dan rahasia yang agung. Bismillah adalah kalimat penyerahan, tapi lebih dari itu, ia adalah pengenalan. Seorang hamba yang menyelami kalimat ini tidak hanya menyerahkan dirinya, tetapi juga mulai mengenal siapa Tuhannya. Dengan mengenal, maka ia pun mengenal dirinya. Dan inilah awal dari perjalanan makrifat. Ketika seseorang tidak lagi hidup karena dirinya sendiri, tetapi hidup karena namanya, hidup di dalam namanya, dan akhirnya hidup bersama namanya. Maka ketika engkau mengucapkan bismillah, jangan hanya berharap keberkahan lahir. Harapkanlah terbukanya pintu-pintu rahasia. Mintalah agar dibukakan hijab dari hati yang selama ini menghalangi penyaksian. Sebab rahasia bismillah yang tersembunyi bukan karena Allah menyembunyikannya, tapi karena hati manusialah yang belum bersih untuk menyaksikannya. 3 nama agung dalam bismillah. Dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim, terdapat 3 nama yang sangat agung. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. 3 nama ini bukan sekadar atribut. Ia adalah pancaran sifatnya yang membuka jalan menuju pengenalan diri dan pengenalan Tuhan. Setiap nama memuat dimensi makna yang dalam yang hanya bisa diresapi oleh hati yang tenang dan jiwa yang telah lelah mengejar dunia. Nama Allah adalah nama yang paling menyeluruh. Ia bukan sekadar panggilan, tapi identitas dari zat yang meliputi segala sesuatu. Dalam nama Allah terkandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Nama ini bukan hasil ciptaan manusia. Ia adalah nama yang datang dari sisinya sendiri. Tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa disamakan. Ketika seseorang menyebut Allah dengan hati yang hidup,
maka ia sedang memanggil seluruh sifat keagungan dan kelembutan sekaligus. Kemudian ada Ar-Rahman, Sang Maha Pengasih. Ini adalah kasih sayangnya yang meliputi segala makhluk, baik yang percaya maupun yang mengingkari. Ar-Rahman adalah pancaran cintanya yang tak bersyarat. Bahkan orang yang tidak mengenalnya sekalipun masih menikmati udara, cahaya, dan kehidupan. Maka ketika nama ini diucapkan, sadarlah bahwa kasihnya tidak tergantung pada amalmu. Ia memberi karena ia adalah pemberi. Ia mencintai karena cintanya tidak terbatas oleh hukum sebab akibat. Lalu ada Ar-Rahim, Sang Maha Penyayang. Ini adalah kasih sayang khusus yang ditujukan bagi para hamba pilihan yang mendekat kepadanya. Ar-Rahim adalah curahan kasih yang hadir setelah seorang hamba mengetuk pintunya. Bagi mereka yang berusaha mendekat, menyucikan diri, dan mengenalnya, kasih sayang Ar-Rahim membimbing mereka menuju cahaya makrifat. Inilah bentuk kasih sayang yang membawa ruh kembali kepada asalnya, kepada fitrah sucinya. Kalimat Bismillah tidak akan memiliki kekuatan apapun jika tidak disadari kedalaman makna tiga nama ini. Lafaznya memang ringan di lisan, namun getarannya begitu dalam jika menyentuh hati. Ia ibarat benih yang jika ditanam di tanah yang subur, yaitu hati yang bersih, akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi perjalanan hidup. Namun bila hanya menjadi rutinitas yang tanpa jiwa, maka ia tak ubahnya seperti daun yang gugur sebelum sempat hidup. Orang-orang makrifat menyebut tiga nama ini sebagai tiga pintu menuju kesadaran tauhid. Melalui Allah, kita mengenal Zat. Melalui Ar-Rahman, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terus diberi meski lalai. Dan melalui Ar-Rahim, kita dituntun untuk kembali, untuk pulang, untuk menyatu. Tiga nama ini jika direnungi dengan hati yang jujur, akan membawa jiwa pada rasa tunduk dan cinta yang tak terucap. Maka jangan lewatkan satupun penyebutan Bismillah tanpa menghadirkan kesadaran akan siapa yang sedang engkau sebut. Setiap lafaz Allah, setiap seruan Ar-Rahman, dan setiap lirih Ar-Rahim adalah undangan untuk hadir. Hadir secara utuh, tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan ruh. Sebab nama-nama ini bukan hanya sebutan. Ia adalah jalan pulang bagi mereka yang rindu kembali kepadanya. Huruf Ba sebagai simbol rahasia kehadiran. Segala permulaan dalam Bismillah dimulai dengan satu huruf yang tampak sederhana, huruf Ba. Namun para ahli hakikat memandang huruf ini bukan sekadar bagian dari struktur kata, melainkan lambang dari kehadiran yang paling dalam. Ia bukan hanya huruf, tetapi pintu menuju rahasia yang tersembunyi di balik kalimat suci. Bukankah Allah membuka wahyunya dalam Al-Fatihah dengan huruf Ba, bukan alif atau lainnya? Itu bukan kebetulan, itu adalah petunjuk. Huruf Ba menyimpan titik di bawahnya. Sebagian arifin menyebut bahwa titik itu melambangkan hakikat segala sesuatu. Titik adalah yang paling kecil dan paling tersembunyi. Namun dari titik itu, segala bentuk dapat muncul. Dalam titik itu, tersembunyi potensi tak terbatas. Maka tak heran jika Imam Ali pernah berkata, "Aku adalah titik di bawah Ba." Pernyataan ini bukan tentang dirinya sebagai manusia biasa, tetapi tentang maqam ruhani yang menyatu dengan hakikat awal dari segalanya. Huruf Ba juga disebut sebagai simbol dari kehinaan yang menjadi jalan menuju keagungan. Ia melengkung ke bawah seperti hamba yang tunduk di hadapan Tuhannya. Ia bukan huruf yang berdiri tegak dengan kesombongan. Justru dengan menunduk, ia menjadi awal dari lafaz agung. Bismillah. Inilah makna spiritual yang tersirat. Keberadaan yang sejati hanya dapat dimulai dari kerendahan hati, dari pengakuan bahwa kita tidak punya daya apapun, kecuali dengan namanya. Dalam ilmu makrifat, huruf-huruf bukan sekadar bentuk linguistik, tetapi pancaran dari hakikat. Huruf Ba mewakili ciptaan pertama, yaitu kesadaran makhluk akan ketidakberdayaannya. Dari kesadaran itu, ia mulai berjalan mendekat, dan titik di bawah Ba adalah rahasia yang tersembunyi, pusat kesadaran ilahi, inti dari segala sesuatu. Maka mereka yang mampu melihat titik itu akan mulai menyaksikan kehadirannya di setiap sudut wujud. Orang-orang awam memandang huruf Ba sebagai bagian dari alfabet, namun orang-orang makrifat memandangnya sebagai pintu. Siapapun yang mampu masuk ke dalam kesadaran Ba
Ia akan disingkapkan kepada rahasia bismillah yang tidak tampak di permukaan. Ia mulai melihat bahwa kehidupan ini bukan sekadar kumpulan kejadian, melainkan pantulan dari namanya yang terus berproses. Huruf ba juga melambangkan perjalanan jiwa yang dimulai dari pengakuan. Bukan dari kekuatan, bukan dari pencapaian, tapi dari titik paling sunyi, kesadaran akan kefakiran. Maka ketika seseorang mengucapkan bismillah, sejatinya ia mengaku bahwa dirinya hanyalah titik kecil di bawah kasih sayang ilahi, yang luas tak terhingga. Ia merendah, ia menyerah, dan ia pulang kepada zat yang menjadi asal mula titik itu. Maka berhentilah sejenak saat hendak mengucapkan bismillah. Renungkan huruf pertamanya, lihat ke dalam. Apakah diri ini sudah cukup tunduk seperti huruf ba? Sudahkah hati ini menjadi titik yang tersembunyi, namun penuh kesadaran akan siapa Tuhannya? Karena disitulah rahasia yang disembunyikan dari umum. Tidak pada hurufnya, tapi pada kedalaman maknanya. Namanya sebagai jalan pulang. Di antara banyak kalimat yang digunakan hamba untuk mendekat kepada Tuhan, bismillah menjadi satu yang paling istimewa. Ia bukan hanya permulaan, tapi juga arah pulang. Karena di dalamnya terkandung nama Allah yang suci. Dan nama itu bukan hanya sebutan, tapi jembatan ruhani. Ia adalah jalan yang disediakan olehnya, agar makhluk yang jauh bisa kembali. Nama Allah bukan seperti nama-nama buatan manusia. Ia tidak lahir dari kebiasaan, sosial atau budaya. Nama Allah adalah nama yang datang dari sisi zat itu sendiri. Ketika engkau menyebutnya, engkau sedang memanggil sumber kehidupanmu. Bukan sekadar panggilan, tapi penyambungan ruh ke asalnya. Namanya tidak tergantung pada suara. Ia hidup bahkan saat tak terdengar. Ia menyentuh hati sebelum terucap oleh lisan. Para arif menyebut bahwa menyebut nama Allah dalam bismillah adalah bentuk penyaksian. Ketika hati menyadari siapa yang disebut, maka penyebutan itu bukan hanya lafaz, melainkan kehadiran. Nama itu hidup, nama itu membawa sifat-sifatnya. Nama itu mengundang kelembutan, kebesaran, dan kasih sayang dalam satu waktu. Dan bagi mereka yang hatinya hadir, menyebut nama Allah sama dengan berada dalam pelukannya. Namun rahasia ini tidak dibuka untuk semua orang. Ia hanya diberikan kepada yang mencari dengan keikhlasan. Sebab nama Allah yang disebutkan dalam bismillah bukan hanya huruf-huruf Arab. Ia adalah kunci dan hanya bisa membuka bila dipegang oleh hati yang tulus. Banyak orang menyebut nama Allah setiap hari, tapi hatinya tetap jauh darinya. Karena nama itu tidak hanya diucapkan, tapi harus disadari dengan kehadiran jiwa. Dalam perjalanan makrifat, mengenal nama Allah adalah tahap awal, tapi menyatu dengan makna nama itu adalah tujuan. Ketika engkau menyebut Allah dan hatimu luluh, jiwamu tunduk, serta kesadaranmu kembali, maka engkau telah meminum dari mata air ruhani yang tidak semua orang bisa menjangkaunya. Itulah rahasia yang tersembunyi dalam bismillah, nama yang membawa pulang. Nama Allah dalam bismillah bukan hanya pengakuan akan Tuhan, tapi juga penolakan terhadap keakuan. Seorang yang menyebut nama itu dengan benar, perlahan kehilangan rasa memiliki atas dirinya sendiri. Ia tak lagi berkata, aku, tapi engkau. Ia tak lagi berjalan dengan dirinya, tapi dengan tuntunannya. Ia hidup bukan karena kehendaknya, tapi karena kuasanya. Dan di titik inilah, bismillah menjadi kunci melepas ego. Maka jangan anggap remeh satu lafaz bismillah. Ketika hati telah siap dan jiwa telah bersih, satu kalimat ini bisa menjadi jalan pulang. Bukan hanya ke tempat asal, tapi ke zat asal. Ia akan membawamu melintasi lapisan makna, menembus dinding keakuan, dan membawa ruh menuju keheningan yang penuh cahaya. Inilah jalan yang disembunyikan dari umum, tapi dibukakan bagi mereka yang ingin kembali. Menyebut namanya adalah menghadirkannya. Ketika seorang hamba mengucapkan bismillah, sejatinya ia sedang memanggil. Tapi bukan sekadar panggilan lisan yang kosong. Ia adalah panggilan batin, dari ruh kepada sang sumber ruh. Banyak orang mengira bahwa menyebut nama Allah hanyalah ritual verbal. Padahal di sisi para pencari sejati, menyebut namanya adalah tindakan menghadirkan kehadirannya dalam jiwa. Ia bukan hanya permintaan perlindungan, tapi permohonan agar zatnya menjadi penuntun dalam setiap langkah. Dalam dunia ma'rifat disebut bahwa
Penyebutan nama Allah bukan sekadar amal, tetapi tali penyambung kesadaran. Ketika hati menyatu dengan sebutan itu, maka segala yang tampak di dunia mulai kehilangan daya tariknya. Dunia ini akan tampak seperti bayang-bayang semu, karena yang hadir dalam kesadaran hanyalah Dia. Disinilah letak perbedaan antara lisan yang sekadar berbicara dan ruh yang sedang bersujud dalam senyap. Bismillah bukan hanya kalimat yang mengawali perbuatan. Ia adalah ruang spiritual yang membuka kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kita lakukan sendiri. Semua terjadi karena namanya, dengan namanya, dalam namanya. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal dan penyerahan. Ketika engkau memulai sesuatu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan penyaksian bahwa hanya Dialah yang menggerakkan. Namun hadirnya namanya dalam hati tidak serta-merta datang karena hafalan atau kebiasaan. Ia datang saat hati telah disucikan dari ambisi dunia. Ketika kepentingan diri telah dikikis, dan cinta kepadanya menjadi pusat dari seluruh gerak langkah. Barulah saat itu, satu lafaz Bismillah mampu mengguncang seluruh keberadaan ruhani. Seperti bisikan kekasih yang hanya dimengerti oleh yang mencinta. Orang-orang awam menyebut nama Allah dengan lisan, namun para arif menyebut namanya dengan napas. Bahkan dalam diam, mereka tetap menyebutnya. Sebab penyebutan itu tidak butuh suara. Ia terjadi dalam kesadaran, dalam detak jantung, dalam setiap denyut ruh. Ini adalah maqam di mana Bismillah menjadi napas kehidupan itu sendiri. Tiap hembusan adalah permohonan agar tidak bergerak tanpa izinnya. Inilah rahasia yang tidak diberikan kepada mereka yang masih sibuk dengan dunia. Sebab dunia selalu membuat namanya menjadi asing. Dunia memaksa kita untuk bergantung pada sebab, pada upaya, pada hasil. Padahal Bismillah adalah kunci untuk melepaskan semua itu. Ia mengajarkan bahwa hasil bukan urusanmu. Yang engkau lakukan hanya satu. Mulai dengan namanya dan biarkan Dia yang menyempurnakan. Maka saat engkau ingin menghadirkan Allah dalam hidupmu, jangan cari di luar. Mulailah dari kalimat yang Dia ajarkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Lafazkan dengan kehadiran. Renungkan dengan kekhusyukan. Dan rasakan bahwa setiap hurufnya bukan sekadar suara, tapi undangan untuk bertemu. Disitulah letak rahasia yang disembunyikan dari umum. Menyebut namanya adalah menghadirkannya. Menyebut namanya adalah menghadirkannya. Ketika seorang hamba mengucapkan Bismillah, sejatinya ia sedang memanggil. Tapi bukan sekadar panggilan lisan yang kosong. Ia adalah panggilan batin. Dari ruh kepada sang sumber ruh. Banyak orang mengira bahwa menyebut nama Allah hanyalah ritual verbal. Padahal di sisi para pencari sejati, menyebut namanya adalah tindakan menghadirkan kehadirannya dalam jiwa. Ia bukan hanya permintaan perlindungan, tapi permohonan agar zatnya menjadi penuntun dalam setiap langkah. Dalam dunia ma'rifat disebut bahwa penyebutan nama Allah bukan sekadar amal, tetapi tali penyambung kesadaran. Ketika hati menyatu dengan sebutan itu, maka segala yang tampak di dunia mulai kehilangan daya tariknya. Dunia ini akan tampak seperti bayang-bayang semu, karena yang hadir dalam kesadaran hanyalah Dia. Disinilah letak perbedaan antara lisan yang sekadar berbicara dan ruh yang sedang bersujud dalam senyap. Bismillah bukan hanya kalimat yang mengawali perbuatan, ia adalah ruang spiritual yang membuka kesadaran bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar-benar kita lakukan sendiri. Semua terjadi karena namanya, dengan namanya, dalam namanya. Inilah bentuk tertinggi dari tawakal dan penyerahan. Ketika engkau memulai sesuatu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan penyaksian bahwa hanya Dialah yang menggerakkan. Namun, hadirnya namanya dalam hati tidak serta-merta datang karena hafalan atau kebiasaan. Ia datang saat hati telah disucikan dari ambisi dunia. Ketika kepentingan diri telah dikikis dan cinta kepadanya menjadi pusat dari seluruh gerak langkah. Barulah saat itu, satu lafaz Bismillah mampu mengguncang seluruh keberadaan rohani. Seperti bisikan kekasih yang hanya dimengerti oleh yang mencinta. Orang-orang awam menyebut nama Allah dengan lisan, namun para arif menyebut namanya dengan napas. Bahkan dalam diam, mereka tetap menyebutnya. Sebab penyebutan itu tidak butuh suara.
Ia terjadi dalam kesadaran, dalam detak jantung, dalam setiap denyut ruh. Ini adalah makam di mana bismillah menjadi napas kehidupan itu sendiri. Tiap hembusan adalah permohonan agar tidak bergerak tanpa izinnya. Inilah rahasia yang tidak diberikan kepada mereka yang masih sibuk dengan dunia. Sebab dunia selalu membuat namanya menjadi asing. Dunia memaksa kita untuk bergantung pada sebab, pada upaya, pada hasil. Padahal bismillah adalah kunci untuk melepaskan semua itu. Ia mengajarkan bahwa hasil bukan urusanmu. Yang engkau lakukan hanya satu, mulai dengan namanya, dan biarkan dia yang menyempurnakan. Maka saat engkau ingin menghadirkan Allah dalam hidupmu, jangan cari di luar. Mulailah dari kalimat yang dia ajarkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, lafazkan dengan kehadiran, renungkan dengan kekhusyukan, dan rasakan bahwa setiap hurufnya bukan sekadar suara, tapi undangan untuk bertemu. Disitulah letak rahasia yang disembunyikan dari umum. Menyebut namanya adalah menghadirkannya. 3 sifat ilahi dalam satu kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat ini begitu singkat dalam lafal, namun luas dan dalam makna. Dalam kalimat ini terkandung 3 nama dan sifat Allah yang menjadi poros seluruh ciptaan. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 3 nama ini bukan sekadar pengenalan identitas ilahi, tetapi adalah pengungkapan langsung dari zat kepada makhluknya. Dalam 3 nama ini tersembunyi fondasi seluruh wujud. Ia adalah peta yang menunjukkan asal, tujuan, dan jalan pulang. Nama Allah adalah pangkal dari segala nama. Ia bukan sekadar satu dari sekian banyak sebutan, tapi nama yang mencakup semua sifat kesempurnaan. Ketika engkau mengucapkan bismillah, engkau telah menyebut sumber dari segala wujud, tempat kembali segala ruh, dan satu-satunya yang layak disembah. Ia bukan hanya nama yang agung, tapi satu-satunya nama yang membuat semua yang lain menjadi ada. Inilah pusat. Inilah identitas sejati yang disembunyikan dari mereka yang sibuk mengejar dunia. Kemudian datang nama kedua, Ar-Rahman. Nama ini menunjukkan kasih yang meliputi segalanya, tanpa syarat, tanpa batas. Ia mencintai bahkan makhluk yang tak mengenalnya. Ia memberi bahkan pada yang kufur dan ingkar. Rahman adalah nafas dari segala ciptaan, langit yang tak runtuh, bumi yang memberi makan, tubuh yang masih bisa bernapas. Semuanya berjalan dalam cakupan rahmat ini. Bila engkau menyadari makna Ar-Rahman, engkau akan malu untuk menyombongkan amal, karena semua yang engkau miliki hanyalah buah kasihnya. Dan yang ketiga, Ar-Rahim. Nama ini lebih lembut, lebih dekat, dan lebih khusus. Bila Rahman adalah kasih universal, maka Rahim adalah kasih personal. Ia menyentuh yang beriman, yang berserah, yang kembali. Ia hadir dalam rahasia batin, dalam keheningan doa, dalam tetesan air mata yang tak terlihat siapapun. Ar-Rahim adalah kedekatan. Ia adalah jawaban dari doa yang tak diucapkan. Ia adalah hangatnya hati yang tiba-tiba tenang, tanpa sebab lahiriah. Maka jika engkau memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, engkau sedang berjalan dalam pelukan dua rahmat, yang meliputi segala dan yang meresap ke dalam. Banyak orang tidak memahami bahwa kalimat ini adalah formula rohani. Ia bukan hiasan awal surat. Ia adalah kunci membuka gerbang kehadiran Tuhan. Ketika 3 nama ini dihayati secara mendalam, seorang hamba tidak hanya merasa diperhatikan, tapi dibimbing dan didekap. Rasa takut pada dunia memudar. Kebergantungan pada selain Allah perlahan lenyap. Sebab siapa yang merasa berada dalam kasih Ar-Rahman dan Ar-Rahim tidak akan tergoda oleh tipu daya makhluk. Inilah bagian yang tersembunyi dari umum, bahwa dalam satu kalimat Bismillah, sesungguhnya Allah telah mengungkapkan seluruh jalur pulang kepadanya. Nama-nama ini bukan hanya untuk diucap, tetapi untuk diresapi, ditanamkan dalam kesadaran, hingga menjadi cara pandang dalam melihat hidup. Maka ketika engkau mengalami cobaan, ucapkan Bismillah dan hadirkan Ar-Rahman. Saat engkau rindu kedekatan, sebut Bismillah dan hadirkan Ar-Rahim. Saat hatimu tersesat, sebut Bismillah dan kembalilah pada Allah. 3 nama, 1 arah, kembali kepadanya. Jangan biarkan kalimat ini hanya menjadi pembuka acara atau hiasan tulisan. Letakkan ia di hatimu. Jadikan ia pelita batin. Karena bila 3 nama itu hadir dalam dirimu, maka seluruh hidupmu
menjadi perjalanan yang tenang, meski jalan tampak berat. Itulah rahasia dari Bismillah yang agung. Ia bukan hanya lafaz, tetapi jalan. Ia bukan hanya awalan, tetapi akhir dari segala pencarian. Kembali kepada Allah, Sang Maha Kasih, dengan kasih yang menyelimuti segalanya dan menjemput yang mencarinya. Menyebut namanya adalah jalan pulang. Ada satu kenyataan yang tak terbantahkan dalam perjalanan spiritual. Setiap jiwa merindukan kepulangan. Bukan pulang dalam arti tempat, tapi pulang kepada asal-muasal kesadaran, pulang kepada Sang Pencipta. Dan di tengah gemuruh dunia yang membutakan, kalimat Bismillah menjadi kompas yang menunjukkan arah pulang itu. Ia bukan hanya pembuka amal, tetapi tanda bahwa segala gerak dan langkah telah dikembalikan kepada pemiliknya. Inilah rahasia besar yang tidak diajarkan secara terang-terangan, bahwa menyebut namanya adalah cara untuk menemukan jalan kembali ke dalam kehadirannya. Saat engkau mengucapkan Bismillah dengan kesadaran penuh, engkau sedang meninggalkan dunia luar dan masuk ke dunia dalam. Dunia luar adalah dunia pencitraan, kebisingan, dan peran-peran palsu. Tapi dunia dalam adalah ruang keheningan, di mana hanya ada engkau dan Dia. Di sanalah Bismillah membuka pintunya. Ia membimbing hati untuk kembali ke pusat, kembali ke akar makna kehidupan. Maka menyebut nama Allah bukan hanya ritual, tapi kembalinya ruh kepada orientasi aslinya. Hanya kepada Allah lah segala sesuatu kembali. Renungkan sejenak. Bagaimana mungkin sekadar menyebut namanya bisa menghadirkan ketenangan, meredakan ketakutan, bahkan menyembuhkan luka batin? Karena nama itu bukan hanya simbol bunyi, ia adalah pancaran dari Zat yang Maha Hidup. Dalam Bismillah, engkau tak hanya menyebut, engkau sedang memanggil kembali kesadaran bahwa engkau tak pernah sendiri. Bahwa sejak awal hidup ini bukan tentang berjuang sendirian, tapi tentang menyadari bahwa ada kekasih sejati yang senantiasa menuntun langkahmu, bahkan di saat engkau lupa menyebutnya. Di antara hamba-hamba pilihan, ada yang menjadikan Bismillah sebagai nafas mereka. Bukan karena perintah, tapi karena kebutuhan jiwa. Setiap kali hati mereka mulai bergeser dari kehadirannya, mereka segera kembali dengan menyebut Bismillah. Bukan untuk memberkati pekerjaan, tapi untuk menghadirkan kembali siapa sesungguhnya yang bekerja. Disinilah letak rahasianya. Bismillah bukan tentang permulaan aktivitas, tapi tentang penegasan kehadiran Tuhan dalam setiap ruang batin. Dengan menyebutnya, segala yang gelap menjadi terang, segala yang kabur menjadi jelas, segala yang berat menjadi ringan. Namun rahasia ini tidak mudah dipahami oleh yang terburu-buru. Orang yang hanya ingin cepat selesai, hanya akan menjadikan Bismillah sebagai formalitas. Ia tidak akan merasakan kedalaman getarnya. Tapi bagi yang berjalan lambat, yang mengendapkan setiap makna, yang menghayati setiap lafaz, Bismillah akan menjadi pintu terbuka yang mengantarkannya dari dunia lahir menuju dunia makna. Ia menjadi jalan pulang yang tak terlihat, namun terasa sangat nyata di dalam dada. Semakin sering ia menyebutnya, semakin jiwanya merasa dekat, seolah tidak lagi berada di bumi, tapi berada dalam pelukan langit. Perjalanan hidup yang penuh luka, kehilangan, dan kekacauan kadang membuat manusia merasa jauh dari Tuhan. Tapi Bismillah adalah jembatan untuk melewati jurang itu. Ia menghubungkan kembali jiwa yang tercerai dari asalnya. Ia adalah titik mula dari pertaubatan terdalam. Bukan taubat dari dosa lahir, tetapi dari kelalaian hati yang terlalu lama berpaling dari Zatnya. Maka ketika engkau merasa kehilangan arah, cukup duduk, pejamkan mata, dan ucapkan Bismillah dengan hati yang hadir. Rasakan jalan pulang itu terbuka, bukan di luar, tetapi di dalam dirimu sendiri. Dan inilah yang selama ini disembunyikan dari umum, bahwa Bismillah adalah doa perjalanan batin. Ia bukan hanya kalimat pendek untuk dibaca sebelum makan atau kerja. Ia adalah jalan pulang yang lembut, namun kuat. Jalan yang menghubungkan kembali jiwa kepada cintanya yang abadi. Maka ucapkanlah Bismillah bukan hanya dengan lidah, tapi dengan kehadiran, dengan kerinduan, dan dengan ketulusan. Karena di balik satu kalimat itu, terbentang seluruh perjalanan ruh menuju rumahnya yang sejati, ke hadapan Allah, Sang Pemilik Nama.
menanggalkan ego di balik kalimat suci. Salah satu rahasia terdalam yang tersembunyi di balik kalimat Bismillah adalah, ia adalah seruan untuk melepaskan ego. Setiap kali seorang hamba berkata dengan nama Allah, ia sebenarnya sedang menyatakan bahwa dirinya bukan siapa-siapa tanpa kuasa dan izinnya. Kalimat ini bukan hanya pembuka amal, tapi pembatal keakuan. Ia adalah deklarasi batin bahwa segala daya, segala upaya, segala pencapaian bukan berasal dari aku yang fana, melainkan dari namanya yang kekal. Inilah bagian yang jarang disadari banyak orang. Mereka mengucapkannya, namun tetap menempatkan diri sebagai pusat segalanya. Ego adalah hijab pertama antara hamba dan Tuhannya. Ia licin, halus, dan sering tersembunyi di balik amal yang terlihat baik. Seorang hamba bisa melakukan amal kebaikan, namun di balik itu masih tersisa rasa ingin dipuji, rasa bangga, atau merasa lebih dari yang lain. Maka Allah mengajarkan kalimat ini di awal setiap amal. Bismillah, agar yang melangkah bukan aku, tetapi ruh yang bersandar penuh padanya. Dengan kalimat ini, amal dibersihkan dari racun kesombongan, karena hamba sadar, yang berlaku hanyalah kehendak Allah. Bayangkan seorang penulis yang sebelum menulis berkata, Bismillah. Bila ia hadir dalam makna, ia tidak sedang menulis untuk menunjukkan kepandaiannya, tapi menulis karena sedang dititipi pesan olehnya. Atau seorang pedagang yang memulai usahanya dengan menyebut nama Allah. Ia tidak lagi berdagang hanya untuk keuntungan, tetapi menjadi perantara rezeki dari langit untuk makhluknya. Begitu juga dengan guru, dengan ibu rumah tangga, dengan pekerja jalanan. Setiap orang yang sadar akan menjadikan Bismillah sebagai pernyataan bahwa dirinya hanyalah alat dan Allah lah yang menggerakkan. Dalam tarekat-tarekat sufi, kalimat ini menjadi bagian dari latihan membersihkan diri. Para murid diajarkan untuk mengucapkannya bukan sekadar sebagai adat, tetapi sebagai pernyataan batin yang menggetarkan. Mereka dilatih untuk hadir dalam setiap lafaz, agar pelafalan Bismillah menjadi jalan menanggalkan ego sedikit demi sedikit. Sebab selama aku masih menjadi pusat, maka Allah belum benar-benar hadir dalam amal itu. Tetapi bila aku telah sirna, maka barulah dengan nama Allah menjadi kenyataan ruhani, bukan sekadar ucapan. Inilah alasan mengapa orang-orang makrifat sangat berhati-hati dalam amal mereka. Mereka bukan takut amalnya salah secara hukum, tapi takut amalnya terkotori oleh aku. Mereka selalu memulai dengan Bismillah, tidak hanya di lidah, tapi juga di hati. Karena mereka tahu, hanya dalam namanya amal menjadi suci, menjadi bersih dari niat tersembunyi. Dan hanya amal yang bersih yang akan diterima di hadapannya. Maka Bismillah adalah seperti air jernih yang menyucikan niat, membasuh motif, dan menghapus dorongan ego dalam diri. Namun bagian ini tak mudah dijalani. Menanggalkan ego bukan perkara sehari dua hari. Ia adalah perjuangan seumur hidup. Tapi Bismillah menjadi pelatihan kecil yang terus diulang. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan kesadaran, engkau sedang belajar menyerahkan dirimu kepadanya. Dan lambat laun, engkau akan merasakan pergeseran batin. Engkau tidak lagi merasa perlu dikenal. Tidak lagi butuh tepuk tangan, tidak lagi terikat pada hasil, karena engkau telah memulai segala sesuatu dengan nama Allah, dan hanya padanya pula engkau kembalikan segala hasilnya. Inilah rahasia besar yang disembunyikan dari kebanyakan manusia, bahwa Bismillah bukan untuk membuat amal kita sukses, tapi untuk membuat diri ini lenyap dalam kehadiran Allah. Ia adalah jalan pelan, namun pasti menuju fana. Menuju titik di mana tak ada lagi aku yang berdiri, yang tersisa hanyalah kehendaknya yang berjalan dalam diri kita. Dan bila itu telah terjadi, maka kalimat Bismillah tidak hanya menjadi ucapan di permulaan amal, tapi menjadi napas, menjadi ruh, menjadi cahaya yang menerangi seluruh perjalanan hidup seorang hamba. Kembali menjadi hamba sejati lewat Bismillah. Setelah seluruh pembahasan tentang Bismillah, tibalah kita pada inti terdalam dari kalimat agung ini, bahwa ia bukan hanya lafaz, bukan hanya pembuka amalan, tetapi jalan untuk kembali menjadi hamba sejati. Hamba yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri.
hamba yang tidak bergerak dengan egonya, hamba yang hidup dalam kesadaran bahwa setiap helaan napas, setiap detak jantung, dan setiap langkah kaki adalah dalam genggaman dan izinnya. Kalimat Bismillah adalah seruan sunyi yang mengingatkan manusia tentang hakikat dirinya, bahwa ia tidak memiliki apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas namanya. Di saat engkau mengucap Bismillah dan benar-benar hadir dalam kesadarannya, engkau sedang menyerahkan seluruh kehendakmu kepada Allah. Bukan karena engkau tidak mampu, tetapi karena engkau menyadari bahwa kemampuan sejati datang darinya. Hamba sejati tidak merasa cukup dengan dirinya, sebab ia tahu bahwa dirinya adalah cermin dari yang menciptakan. Dan Bismillah adalah kalimat yang menyadarkan kita kembali, bahwa bukan kita yang melangkah, tapi Allah yang melangkahkan. Bukan kita yang berbicara, tapi Allah yang menzahirkan ucapan melalui lisan kita. Kalimat ini bukan hanya mengajarkan spiritualitas, tapi juga membentuk karakter. Orang yang benar-benar memahami Bismillah akan menjadi pribadi yang rendah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak merasa paling benar. Ia tidak merasa lebih dari orang lain, sebab ia tahu bahwa semua berasal dari nama yang sama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam penyebutan nama itu, semua makhluk sejajar. Tak ada keistimewaan kecuali karena kedekatan dengannya. Maka siapapun yang benar-benar hidup dalam kalimat ini akan memiliki akhlak ilahiyah, lembut, pemurah, dan penuh kasih. Inilah bentuk penghambaan yang paling jujur. Bukan dalam banyaknya sujud, tapi dalam ketulusan berserah di setiap momen. Bismillah menjadikan hidup ini ibadah tak terputus. Ia menghapus batas antara amal dunia dan amal akhirat, karena segalanya telah dibingkai dalam nama Allah. Saat makan, bekerja, tidur, berdagang, bahkan dalam kesunyian, jika semua dilakukan dalam kesadaran Bismillah, maka semuanya berubah menjadi ibadah. Inilah makna hidup yang tak lagi terbagi. Satu arah, satu tujuan, satu pusat, Allah. Sebaliknya, orang yang lalai dari makna ini akan merasa dirinya pusat dari segala hal. Ia merasa bergerak dengan rencana dan kekuatannya sendiri. Ia tidak akan mengerti mengapa kalimat Bismillah begitu diagungkan oleh para arif. Ia hanya melihatnya sebagai rutinitas. Padahal kalimat ini adalah pintu kesadaran, tempat kembalinya jiwa yang tersesat, dan pelabuhan tenang bagi hati yang letih. Karena itu, orang-orang pilihan Allah menjadikan Bismillah sebagai nafas spiritual mereka. Sebagai pengingat terus-menerus bahwa mereka bukan tuan atas hidup ini, melainkan tamu yang sedang dalam perjalanan pulang. Jika engkau telah mengerti semua ini, maka jangan remehkan kalimat ini. Jangan ucapkan dengan tergesa. Letakkan ia dalam-dalam di hatimu. Diam sejenak sebelum melafazkannya. Hadirkan seluruh jiwamu. Karena setiap kali engkau menyebut Bismillah, engkau sedang mengetuk pintu langit. Engkau sedang menyambungkan ruhmu kepada kekuatan ilahiyah yang tak terlihat, namun nyata dalam tiap urusan. Dan saat itu terjadi, engkau tidak lagi merasa sendiri, tidak lagi merasa terputus, karena engkau sedang berjalan bersama Allah atas namanya dalam cintanya. Saudaraku, kita telah menyelami satu kalimat, namun yang kita temukan adalah samudra. Bismillah bukan sekadar kata, ia adalah cermin dari hubungan terdalam antara makhluk dan Khaliknya. Ia adalah titik temu antara yang fana dan yang abadi. Ia adalah simpul antara kehendak hamba dan kasih sayang Tuhan. Dan yang paling menggetarkan, ia adalah pintu yang selalu terbuka untuk siapapun yang ingin pulang. Rahasia Bismillah yang disembunyikan dari umum sesungguhnya adalah karena hanya hati yang hadir yang mampu membukanya. Bukan karena Tuhan menyembunyikannya, tapi karena kebanyakan manusia terlalu sibuk dengan dunia luar hingga lupa masuk ke dalam. Tapi bagi yang mau duduk tenang, merenung, dan menghayati, kalimat ini akan membimbingnya perlahan hingga akhirnya ia tiba di satu tempat sunyi di dalam dada, tempat di mana hanya ada Dia dan Allah, tempat di mana semuanya menjadi jernih. Maka jadikan Bismillah sebagai permulaan dari setiap niat dan akhir dari setiap kegelisahan. Lafazkan ia dengan cinta,
hadirkan ia dengan keinsafan, dan hayati ia dengan kerendahan. Karena siapa yang memulai dengan namanya, akan dijaga dalam perjalanan dan dipeluk saat sampai di tujuan. Dengan nama Allah, mari pulang. Dengan nama Allah, mari tunduk. Dengan nama Allah, mari hidup sepenuhnya sebagai hamba.